gue lagi bareng sama Amalia, atau lebih dikenal sebagai Dazzle. Fanya, atau lebih dikenal sebagai Fanya. Yes, jadi di video ini tuh kita bertiga lagi ngumpul dan kali ini kita bukan ngebahas tentang tren TikTok tapi kita pengen ngebahas tentang pengalaman kita treatment bareng di Maharis Clinic gitu. Jadi biasanya kan kalau teman-teman itu apa sih, misalnya kayak makan bareng atau nyalon bareng atau apa sih, olahraga bareng. Kalau kita filler bareng. Treatment bareng. Secara ya umur udah segini kan, jadi kegiatan bareng-barengnya berbeda. Nah tapi ini tuh sebenarnya spesial banget ya, karena waktu itu tuh kita bikinnya tuh dalam rangka ulang tahun Fanya dan it's a surprise. Yes, gitu. I know, iya. Were you happy? Of course. Iya. Iya. Kayak dalam ancaman gitu. Do I not look happy? No, I was really happy. Iya, soalnya surprise-nya ini kita tuh kayak ngerencanainnya agak-agak mendadak karena kita tuh sebenarnya kita udah punya hadiah buat Fanya, tapi terus begitu kepikiran nih, Fanya tuh pernah bilang, gue pengen treatment nih tapi nggak tahu mau treatment apa dan gimana. Jadi dia mikir apa gue butuh botox ya, gue butuh filler ya. Terus we were thinking ajakin aja kali ya ke Maharis untuk her first treatment karena dia sama sekali nggak pernah treatment di klinik. Jadi benar-benar nggak pernah filler, botox, mau apa namanya, facial nggak pernah kan ya. Jadi pertama kali beneran experience treatment di klinik. Nah jadinya waktu itu aku sama Afi kontak Maharis untuk arrange the schedule sama surprise ya, bahkan TW Maharis tuh bener-bener kayak ini yang ngebantu banget untuk nge-surprise gitu. Iya, kita ajakin mereka untuk kong kali kong lah ya dalam menyiapkan surprise-nya Fanya gitu. Dan beneran Fanya waktu itu kita bilang pokoknya be there this date jam segini, pokoknya harus dandan cantik. Dan kita nggak kasih tahu pokoknya kita mau kemana destinasinya. Iya benar, jadi gue tuh disuruh janjian sama mereka itu tuh di satu tempat di seberangnya klinik Maharis. Karena gue nggak pernah ke Maharis, jadi gue juga nggak tahu ini kliniknya di seberangnya tuh kliniknya gitu. Jadi mereka datang, terus gue disuruh masuk mobil, mana mereka telat, gue nunggu gitu kan. Dua-duanya telat. Mereka tuh bilang, lo pokoknya harus nyampe jam 9 pagi, nggak boleh telat. Gue udah nyampe jam 9 kurang 2, mereka datang baru jam 9.15 gitu anyway. Terus kita, Van naik mobil gitu, naik mobil, ternyata mobilnya cuma nyebrang dari satu tempat ke sini. Lo nggak tahu ya Van kita mau kemana? Enggak. Terus mereka masuk, oh ini apa ya? Gue kaget karena gue benar-benar nggak tahu. Oh Maharis, gue yang gitu. Oke, kita mau ngapain ya? Gue agak ketakutan gitu. Terus ya udah, akhirnya diceritain bahwa mereka mau ngasih hadiah juga ke gue yang mana sangat tidak gue expect ya, karena kayak tadi Amel bilang mereka sebelumnya udah ngasih hadiah pas gue hari ulang tahunnya gue itu gitu. Thank you loh. Sama-sama. Iya gitu, ya udah terus kita nyampe deh ya bertiga, dan emang rencana kita tuh bukan cuma Fanyanya aja di treatment gitu, tapi kita bertiga. Jadi emang nggak mau kalah gitu. Ya lagian terus kalau misalnya gitu pasti kita mau aja nungguin lo. Gak seru banget, so we made a day out of it sebagai kayak activity yang kita lakukan bertiga. Nah tapi of course kita treatmentnya nggak sama ya, kan semua orang kan kulitnya kebutuhannya beda-beda gitu. Kalau lo diapain aja jadi akhirnya Van? Jadi pas nyampe gue tuh diajak ketemu sama dokter Kevin, terus habis itu ternyata Afi sama Amal tuh udah ngirimin foto gue ke dokter Kevin. Jadi I think he already had like this idea buka gue tuh dianalisa dulu. Udah dianalisa, terus dia tanya kan, kalau misalnya, tapi kan sekarang gue udah lihat lo langsung kata dia gitu, so what do you think you need the most gitu. Terus gue yang kayak apa ya gitu, gue kayak bingung gitu ya, kayak ditanyain di ujian gitu. Nah terus habis itu gue bilang kayaknya mungkin yang gue butuhkan adalah gue ngerasa tuh pipi gue tuh agak saggy gitu. Memang nggak terlalu kelihatan, but I think like itu udah mulai turun. Ya udah gue bilang gitu. Terus habis itu dokter Kevin bilang iya sih katanya, benar maksudnya itu bisa, tapi I think we can also do something to your double chin. Yang mana gue langsung yang oh really gitu, karena I've been living with this double chin for apparently 39 years gitu. Tapi sampai gue tuh udah nggak terganggu lagi gitu ya. Bukan nggak terganggu sih, terganggu ya kalau lagi ngajak gitu kadang-kadang, apalagi kalau lagi gini gitu. Tapi I didn't know that oh iya ternyata bisa ya dilakukan sesuatu untuk misalnya memperkecil, I don't know what's the word gitu, mengurangi gitu double chinnya itu gitu. Akhirnya sama dokter Kevin waktu itu disarankan yang pertama gue waktu itu ambil botox
full face. Terus abis itu untuk double chinnya gue disuntik miso, Yap. right? Miso, what's the name? Ya Jadi intinya tuh gue disuntikin untuk mengurangi lemak ya di dalam diri. jadi itu tuh kayak menghancurkan Menghancurkan. lemaknya. Nanti kalau Ditulis kalian di sini. nonton ada di sini. Read this. Iya. Itu untuk treatment yang pertama. Jadi gue ada 2 kali treatment. Treatment yang pertama itu yaitu botox full face sama this miso thing. Tuh. Nah terus udah setelah selesai konsultasi kita keluar, terus ya udah kan disuruh siap-siap gitu kan. Difoto dulu ya. Nah itu terus gue dibawa ke satu ruangan, terus gue disuruh duduk di tengah-tengah, lalu mereka motret, maksudnya gue difoto gitu ya dari depan, dari samping kiri, samping kanan gitu, dan ruangannya itu tuh kayak semuanya tuh putih bersih gitu ya, terus kameranya tuh gede banget, terus walaupun gue belum lihat hasilnya tapi gue kan bisa lihat di screen komputer kayak semua dosa-dosa di muka gue tuh kelihatan, like every pores ada bopeng-bopeng lah, ada merah-merah, itu semua kelihatan, dan gue tuh kayak okay, I know this should be normal, maksudnya that's real skin, tapi begitu lo lihat bener-bener kayak agak sobering ya. iya kayak wow, is that my skin gitu, I thought my skin it's okay gitu, tapi kok ada ya. Jadi itu kan sebenarnya diambil untuk menunjukin nanti before afternya, dan mereka emang bikin harus Detail bisa mungkin. harus Iya. bisa capture sedetail mungkin supaya kalau ada perubahan nanti kelihatan banget gitu Iya. kan. Dari beberapa angle juga, dan nggak Iya. cuma dari depan aja, dari kiri semuanya ada beberapa angle, kanan juga. Iya. Jadi nanti kalau misalnya kita visit lagi, kita bisa ngeliat tuh sebenarnya Iya. perbedaan before sama Bedanya, afternya tuh kayak gimana. Dan because kayak treatment kayak gini tuh bukan sesuatu yang instan kan. Iya. Abis itu ya udah, abis udah botox dan itu maksudnya yang disuntik itu pengalamannya nggak terlalu sakit sih sebenarnya. Pada saat botox itu juga dokternya waktu itu kan gue sama dokter Michelnya bilang kita pakai jarumnya tuh yang sangat kecil gitu, sangat tipis, jadi nggak terlalu sakit. Tapi pada saat disuntik kayak terutama di bagian ini ya, apa sih ini namanya, tulang pipi dan ini gitu, dan mata itu tuh sih menurut gue sih lumayan sakit, walaupun ya udahlah bearable gitu ya. Terus ini sesudah selesai itu berasa kayak agak kayak kemeng-kemeng gitu loh sedikit di bagian ininya, tapi it's not that uncomfortable sampai gue terganggu gitu. Jadi ya udah, karena malamnya tuh rasanya udah biasa lagi sih sebenarnya. Nah kalau gue itu bukan pertama kali sih treatment di Maharis, gue udah beberapa kali. Jadi gue ngerasa gue tuh cocok gitu loh treatment dengan hasil treatment di Maharis tuh kayak selalu berhasil membuat pokoknya gue kelihatan refresh aja. Jadi kayak bukan hasilnya tuh bukan yang gue jadi orang yang berbeda gitu mukanya, tapi kelihatan seger, lebih segar. Nah tapi kali ini kan gue konsultasi dulu juga sama dokter Kevin, dan dokter Kevin itu menyarankan gue jadi kan masalah terbesar gue adalah redness gitu kan, rosacea gue gitu. Jadi dia menyarankan untuk gue Profhilo. Jadi itu ada satu treatment baru gitu ya, yang Profhilo itu tuh basically kayak nyuntikin hyaluronic acid gitu ke dalam kulit kita. Jadi emang benar-benar jadinya tuh jatuhnya melembabkan banget. Dan ini penting kan karena kulit gue juga super dry, dan dryness-nya itu tuh memperparah rosacea gue gitu. Jadi dibikin itu untuk mengurangi rosaceanya juga, jadi dibikin lebih lembab. Itu tuh disuntikin gitu. Sama lasernya tuh V-beam, dan V-beam ini memang gue udah pernah gitu ya sebelumnya, dan itu ngebantu banget untuk ngilangin redness di kulit juga gitu. Terus sama satu lagi, karena emang gue juga ada double chin, terus juga udah mulai agak sagging lah ya bagian lower face gue, disaranin juga tuh Thermash gitu. Nah tapi di hari itu kita treatmentnya itu treatment itu adalah si Profhilo itu dulu sama lasernya dulu, karena Thermash itu agak lama treatmentnya. Jadi sama kayak Vanya, jadi dibersihin makeup terus difoto, habis itu Profhilonya dulu, Profhilo itu disuntik-suntikin gitu. Dibilang sakit, iya dikit, tapi masih bearable lah gitu ya. Agak kayak ada kerasa kayak dimasukin cairan gitu loh ke dalam kulitnya, itu berasa gitu. Tapi again ya karena gue juga udah pernah filler, udah pernah botox, jadi itu gue kurang lebih tuh mirip-mirip lah rasanya. Jadi gue udah masih tenang lah, bearable. Nah habis itu baru laser yang V-beamnya itu. Again karena gue udah pernah, menurut gue aduh ini sih sambil tidur juga bisa gitu, kayak tingkat ketidaknyamanannya very very minimal gitu, kayak ya relatively nyaman lah gitu. Cuma kayak dia tuh kan dia pakai sinar gitu kan, jadi kayak ngerasa silau-silau gitu. Malah enggak, menurut gue nggak ada rasanya sih kalau menurut gue, cuma silau banget aja. Tapi kan lo dipakein ini kan, ditutupin matanya gitu ya. Pokoknya menurut gue jadi treatment di hari itu tuh quite easy breezy gitu. Kalau lo gimana Val?
Nah kalau gue sebenarnya ini already like 5 years in the making. Jadi waktu dulu banget pertama kali gue tuh ke dokter Kevin, itu sebenarnya gue pengen memperbaiki area bawah mata gue. Jadi gue pengen filler. Tapi waktu diskusi sama dokter Kevin, dia tuh nanya, gue tuh agak-agak kayak agak takut gitu disuntik kan, apalagi di bawah mata. Walaupun gue udah pernah sebenarnya filler di bawah mata, dan menurut gue tuh waktu nunggunya, karena itu kan disuntiknya di beberapa titik, itu tuh agak-agak kayak gitu. Jadi gue tuh dreading the moment. Jadi gue pastinya gitu ya. Iya. Nah jadi waktu pertama kali konsultasi, katanya dokter Evin kalau misalnya it doesn't really bother you, ya udah nggak apa-apa. Nah waktu itu dia menyarankan treatment lain. Akhirnya waktu ulang tahunnya Kanye sekalian aja, gue pikir ya udahlah, soalnya akhir-akhir ini kalau gue foto, gue tuh selalu kelihatan capek banget. Jadi kayaknya emang udah di area mata atau di bawah mata tuh kelihatan capek banget. Emang mungkin kerjaan lagi banyak. Yeah. Tapi juga kalau misalnya tidurnya cukup, tetap kelihatan tuh capeknya. Jadi akhirnya ya udah kesana, terus gue bilang, nih pokoknya satu yang pengen gue benerin banget nih, area bawah mata yang bikin gue capek banget. Tapi menurut dokter Kevin, sebenarnya yang di filler itu bukan area bawah mata dulu. Jadi dia menyarankan gue untuk ini filler di area si cheekbone, di cheek sini ngisi. Terus udah gitu botox di area dagu buat agak narik. Terus udah gitu sama Profilo kayak Avi. Karena kulit gue juga sensitif, jadi menurut dokter Kevin, Profilo ini adalah salah satu injectable hyaluronic acid yang sebenarnya cocok banget buat kulit-kulit yang sensitif. Yes. Nah itu gue agree banget sih, itu emang kayak berasa banget. Dan selain itu juga kulit kita kan kering banget ya, jadi Profilo ini cocok banget untuk ningkatin collagen production juga. Dan itu berasa, kulit gue bener-bener selama 1 bulan gue traveling itu berasa supple banget. By the way ya, gue ngerasa terjebak sih kemarin itu pada saat kita foto. Itu karena kan dibilang, ya Van lo bersihin makeup dulu ya gitu. Ya udah, terus gue masuk, gue bersihin makeup semuanya gitu kan, gue foto. Terus pas gue keluar, Afi sama Amal matanya masih ada gitu makeupnya, lipstiknya masih ada. Terus mereka bilang gini, kok lo nggak hapus makeup? Lo iya dong, kan yang mau dilihat pipinya dan ini, karena habis itu tuh kita mau pergi bertiga, kita tuh ada acara. Jadi gue udah ngapus semua makeup gue dan mereka masih bagus-bagus aja gitu mata sama bibir. Karena sebenarnya kan cuma foundationnya aja yang perlu dihapus. Iya, kayak kesel banget. Jadi gue habis itu mesti dandan lagi dari awal. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah fillernya dulu. Jadi ngisi area ini pipinya, ngeliat gimana setelah diisi. Abis itu baru di botox. Jadi kenapa di pipi, Mal? Kan lu masalahnya di bawah mata. Jadi apakah Nah, katanya kalau misalnya ini keisi, harusnya eye bag-nya itu tuh ikut naik. Jadi nggak separah sebelumnya. Jadi dia kayak narik ini IC. Nah, selain itu juga di dokter Kevin bilang kalau misalnya nanti setelah 1 bulan kita lihat dulu tuh hasilnya, karena emang yang namanya filler atau botox itu kan nggak instan ya. Jadi kita harus ngeliat dulu tuh it settles into our skin or feature. Kita ngeliat nanti sebulan, apalagi nih yang butuh ditambahin gitu. Nanti baru dilihat lagi area bawah matanya tuh emang udah membaik apa belum. Nah, gue harusnya visit lagi nih bulan ini. Jadi nanti kita lihat ya. Nah, pertama tuh si filler, masih oke ya, gue masih bisa tahan walaupun gue tuh sebenarnya takut banget sama jarum, dan tiap kali disuntik gue tuh kayak aduh sakit banget, tapi gue tahanin gitu. Tapi lo vaksin kan? Ya gue vaksin. Vaksin cuma sekali. 2 kali ini kayak banyak. Nah, udah kan. Yang kedua adalah botox. Karena botoxnya di rahang, so it's really close sama kayak tulang kan. Jadi bener-bener di push deket sama tulang. Gue udah kayak sebentar dong gitu ya, udah kayak gitu. Jadi pain threshold gue really low. Tapi sebenarnya gue udah pernah C-section. Harusnya kata orang gak apa-apa kok, sama aja, tetap aja. Yang ketiga adalah Profilo. Jadi Profilo itu kan disuntiknya di 5 titik. Katanya 5 titik. Tahu-taunya 5 titik di kanan dan 5 titik di kiri. Jadi 10. Oke, jadi gue ngitungin dong 1, 2, 3, 4, 5. Loh kok baru 11? Ya kan? Berarti ada 11 lagi nih. Wah, padahal menurut gue Profilo di gue itu adalah yang sakit banget. Jadi kan kita diinjek cairan, gue berasa banget sih pas cairan masuk cuk gitu. Terus itu 5, masih 5 lagi. Jadi gue menghitung lagi, countdown 5 lagi di sebelah kiri gitu. Tapi bukan sesuatu yang sebenarnya masih bearable sih. Cuma pas itu
Dan karena lo juga udah melewati suntikan-suntikan sebelumnya gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. udah lumayan tuh di muka lo nya. Jadi kalau gue ngerjain itu fillernya sebagian dokter Kevin dan lainnya yang ngerjain adalah dokter Tori. Oh, kalau gue dokter Audrey. Hai dokter Audrey. Nah, jadi karena kita tuh kan sebenarnya direkomendasiin treatmentnya itu ada lumayan banyak, ada beberapa. Jadi nggak semua tuh bisa diselesaikan di satu hari itu. Jadi kita dijadwalin untuk datang lagi sebulan kemudian. Jadi tapi waktu itu Amal nggak bisa karena lagi traveling keluar kota. Jadi lah yang hari berikutnya maksudnya sebulan berikutnya itu gue sama Fanya aja berdua. Jadi kalau Fanya dulu cerita treatmentnya apa tuh yang kedua? Untuk yang kedua, jadi kan yang pertama itu gue masih belum ingat namanya. Yang pertama itu kan ini ya, maksudnya disuntikin kayak sesuatu untuk kayak menghancurkan lemaknya gitu ya untuk double chin-nya. Nah treatment yang kedua itu namanya tuh Cool Mini, jadi kayak Cool Scalp tapi khusus untuk bagian double chin-nya ini. Sama karena gue kemarin bilang soal gue ngerasa pipinya sagging itu, jadi disaranin untuk HIFU gitu. Nah pas gue datang ya oke lah ya, maksudnya datang terus udah tahu kan, maksudnya bersihin makeup apa segala macam, terus gue dikasih anestesi gitu lah. Lalu masuklah kita ke ruangan untuk si Cool Scalp ini, masih sama dokter Michelle ya waktu itu. Jadi kalau Cool Scalp ini gue nggak kebayang ini tuh kayak gimana. Jadi tuh ternyata ada mesin. Jadi gue disuruh duduk gitu ya di bangku gitu, terus mesinnya tuh kayak apa sih, kayak ada suction cup-nya gitu. Terus jadi gue ini agak malu-maluin sih. Jadi semua lemak gue tuh ditarik gitu ya sama dokter Michelle, terus dimasukin ke dalam suction cup gitu tuh, jadi kayak diiniin gitu. Terus abis itu ya udah dinyalain mesinnya. Terus jadi tuh kalau nggak salah Cool Scalp itu Cool Mini itu tuh jadi kayak lemak lo tuh nanti dibekuin lalu supaya jadi gitu. Dan itu tuh katanya prosesnya akan terus menerus berjalan walaupun treatmentnya udah selesai sampai 3 bulan ke depan. Nah ini tuh baru bulan pertama ya sebenarnya dari itu. Jadi hasil maksimalnya tuh nanti pas kelihatan bulan ketiga. Nah itu nanti gue kasih Kavi ya fotonya. Gue sempat foto di situ, itu I look really ridiculous gitu ya, karena di sini gue tuh ada sesuatu gitu ya yang nempel ke mesin. Dan supaya sakitnya ini tuh gak jatuh, karena kan di bawah sini ya, jadi pala gue tuh dibebet pakai anduk ini. Gue tuh bener-bener kelihatan sangat ridiculous gitu ya. Udah gitu kan muka gue kan nggak pakai makeup gitu ya, nggak pakai lipstick, jadi kelihatan pucat kayak apa gitu. Jadi gue bener-bener kayak orang sakit. Nah anyway, pada saat dinyalain kan susternya sama dokternya kan nanya, segini cukup nggak? Oh iya, oke gitu. Udah oke ya, nggak sakit ya? Nggak, kata dia gitu. Oke, kita nyalain ya mesinnya. Oh ternyata belum dinyalain mesinnya. Lalu mereka nyalain. Kalau nggak salah itu tuh di prosesnya tuh untuk satu sisi. Nah ternyata juga sama, 2 sisi, Bo. Jadi yang pertama sini, yang kedua sini. Itu 45 menit. Dan 5 menit pertama gue masih yang masih baca-baca, masih mainan handphone. Setelah 5 menit kedua, oke, dingin gitu. Oke, dingin. 5 menit ketiga, wah ini sakit juga ya. Jadi kayak ini lo tuh kayak dicubit gitu, udah dicubit lama. Dicubit tapi nggak dilepas-lepas gitu ya. Iya, dan cubit lemak gitu kan. Kayak ini kok nggak kelar-kelar, ini gimana sih gitu. Dan pada saat itu kelar, itu tuh kayak rasanya lega banget. Sampai gue tahu kalau ternyata itu ada 2. Oh my god, belum selesai nih gitu. Dan itu menurut gue lumayan sakit karena ya itu kan karena dicubit. Dan sesudah itu karena kan kayak disak gitu ya ininya. Jadi maksudnya bawah leher gue itu tuh sempat kerasa kayak kebas gitu, dan itu tuh kebasnya tuh nggak hilang kayak 5 harian ya, mungkin semingguan gitu, masih agak kebas-kebas gitu. Terus kalau treatment yang kedua itu HIFU, gue sama dokter Catherine. Biasanya tuh dokter Catherine tuh sebenarnya biasanya di klinik Waterboy yang di Menteng, tapi kebetulan karena kita waktu itu ke klinik Maharis, jadi dokter Catherine juga di situ. By the way, ini klinik Maharisnya yang di Barito. Nah, ya udah pas HIFU itu jadi gue tuh prosesnya Cool Mini yang sebelah kanan, HIFU, baru Cool Mini yang sebelah kiri. Pada saat gue ke ruangan HIFU itu tuh gue udah diwanti-wanti sama susternya, sama dokternya. Mbak, ini bakalan sakit ya, ini tuh lumayan sakit loh ini. Jadi tuh gue udah yang bener-bener, oh my god ini sakit ya. Duh gue udah takut dimana ini gue sakit banget kan gitu tadinya gitu. Jadi gue udah takut banget gitu ya. Udah terus gue tiduran. Terus mulailah kalau HIFU itu tuh kan kayak elektromagnet ya, yang kayak di gitu ke pipi lo gitu. Nah pada saat ini gue beneran gak ngerasa sakit loh. Itu emang kayak gitu ya, kayak digigit semut-semut gitu, tapi nggak sakit. Menurut gue nggak sakit. Terus dokter Catherine yang gini, ini beneran gak sakit apa kurang ya, apa ditambahin gitu. Terus
abis itu gue sampai kayak mau ketiduran gitu, terus kayak Mbak ini beneran gak sakit, terus gue balik tanya jadi mestinya gimana sih dok, ntar jangan-jangan gak berfungsi lagi. Enggak sih, ini udah bener kok kata dia gitu. Mungkin kalau Mbak pain thresholdnya lumayan tinggi ya, sebenarnya iya, tapi karena sebelumnya gue kesakitan banget, gue gak yakin jadinya tinggi gak ya, gitu. Tapi pada saat maksudnya dulu tuh gue bikin tato pun sama sekali nggak sakit gitu, maksudnya tato artisnya juga ngerasa kok lo nggak kesakitan sama sekali gitu, jadi gue ya udahlah gitu, ya udah. Terus kalau untuk HIFU, kalau kata dokter Catherine, hopefully itu akan kelihatan maksimal sampai di bulan kedua gitu, dan ini baru sebulan nanti kita lihat. Gitu. Nah, kalau yang di hari kedua itu kan tadi gue bilang ya, kalau sebenarnya tuh gue disaraninnya itu kan si Profilo, V-beam laser sama Thermash gitu. Nah, jadi yang kita balik lagi itu tuh untuk kerjain Thermash sama V-beam laser yang kedua, karena laser itu tuh memang lebih bagus kayak seri gitu. Jadi biasanya tuh kayak 4-5 kali gitulah gitu. Jadi itu V-beamnya yang kedua dan Thermash. Nah, Thermash ini dia itu tuh pakai radio frequency gitu. Fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan kolagen. Jadi kolagen itu kayak quote-unquote dirusak gitu supaya dia membangun membentuk jaringan baru. Jadi dia bisa ngencengin, bisa lifting, dan juga bisa mengurangi double chin gitu. Pokoknya intinya kayak lebih kulitnya jadi lebih lifted gitu. Dan dia non invasive, artinya nggak pakai bedah-bedah apa segala macam. Kalau kalian pernah dengar ultherapy gitu ya. Nah, ini tuh agak mirip-mirip gitu, tapi kalau ultherapy itu setahu gue dia pakai ultrasound dan dia lebih dalam. Jadi ke lapisan kulit yang lebih dalam. Thermash ini agak di lapisan kulit yang tidak sedalam ultherapy gitu. Ya udah, sama kayak Vanya, jadi setelah dibersihin mukanya dipakein anestesi. Jadi anestesinya kayak krim gitu, karena dia bilang semua sih bilangnya nggak sakit, tapi ada rasanya agak panas gitu. Jadi tetaplah dikasih krim anestesi itu. Begitu udah baru nih dimulai gitu. Nah, waktu awal-awal emang nggak ngerasa sakit sih, tapi yang gue nggak tahu ternyata itu kayak ditembak-tembakin gitu kan. Jadi di permukaan kulit gitu ditembak-tembakin. Nah, itu ratusan jumlahnya. Ratusan. Jadi kayak 300 kalau nggak salah gitu. 300 titik. Iya, 300 kali gitu. Jadi ya memang cepat sih, truk gitu, tetep gitu. Tapi kan lama ya gitu. Jadi ya di area yang tadinya tuh misalnya pas baru diiniin nggak berasa, tapi lama-lama karena area itu terus ya lama-lama kerasa panas. Nah, kerasa itu panas dan panasnya itu di dalam itu sih gitu. Jadi gue beberapa kali kayak, maksudnya masih bearable, tapi karena udah panas banget biasanya gue kayak, dok ini sama dokter Audrey lagi gitu, dok bentar dok gitu, kayak gue gitu nafas dulu. Terus kan di layarnya itu kelihatan angkanya kan, enggak, tadinya gue nggak ngeliat tuh layarnya. Terus si dokter Audrey itu gini, oke, bentar lagi kok, ini tinggal 20 lagi gitu. Kayak gue, banyak amat gitu sisanya, ternyata ya karena ratusan gitu. Nah, habis itu berapa suntik? Berapa tembak gitu sih? Ratusan, terus gue ngeliat di layarnya itu berkurang kan ininya kan angkanya. Jadi kayak countdown gitu, misalnya 250, 239, 249 gitu. Jadi gue kayak oke gitu, bentar lagi. Tapi bukannya yang super duper gak nyaman ya, maksudnya menurut gue tuh masih bisa ketahan. Dan again ya, menurut gue tuh penting kita dikerjain sama dokter yang kita nyaman gitu ya, yang ngedengerin kita gitu, yang ngeliat kayak nih, kayaknya nih dia nggak nyaman apa enggak nih gitu. Jadi kadang-kadang misalnya diberhentiin sebentar kalau emang kita udah ngerasa nggak nyaman banget. Iya, itu yang gue rasain juga sih. Gue memang nggak punya pengalaman di klinik-klinik lain, tapi gue ngerasa dokter-dokter di Maharis Klinik itu tuh sangat atentif. Mereka tuh selalu nanya, sakit gak? Mau berhenti dulu gak? Sakit gak? Mau berhenti dulu ya gitu. Jadi kayak your comfort is very important to them gitu ya. Udah semua orang sama kan? Levelnya, pain thresholdnya betul. Ya udah, jadi itu tuh kurang lebih sekitar 1 jam lah gitu ya. Udah begitu kelar terus. Itu lama loh, soalnya gue melakukan 2 treatment duluan masuknya. Pas gue keluar, Afi masih belum selesai. Afi masuk duluan. Gue belakangan, gue 2 treatment. Pas gue keluar, Afi belum selesai. Jadi gue setelah Thermash itu terus lanjut ke laser. Begitu laser kayak udah nggak berasa apa-apa sama sekali. Dan laser kan cepet gitu ya. Ya udah gitu. Nah, Thermash ini juga gitu, karena kan dia merangsang pertumbuhan kolagen kan. Jadi kelihatannya hasilnya nggak langsung. Jadi dia akan berjalan terus prosesnya sampai nanti di bulan ketiga tuh baru kelihatan maksimal dan terus gitu
ya biasanya sih kayak bekerja terus gitu iya, ya. sampai setahunan lah gitu. Ya kalau Iya, misalnya iya. mau diulang lagi biasanya emang direkomendasikan. Pas ulang tahun gue yang tahun ini berarti ya. Dia mengharapkan di surprise. Oke. Gitu. Nah, tapi lu udah berasa belum sih, Vi? Maksudnya Nah. memang kan itu 3 bulan kan Iya. maksimalnya. Lu udah berasa belum sekarang? Jadi gue yang gue rasain ya, pertama dari profilonya itu berasa banget kulit gue emang jauh lebih lembab, apa ya, kayak lembab sehat gitu ya malah ya. Pakai Terus juga skincare enak profilo. dong ya? Pakai skincare, pakai makeup, apalagi makeup tuh Bener. nempel banget, Bener. apa kayak lebih flawless gitu. Itu Iya. yang gue rasain. Lasernya, kalau lasernya itu sangat-sangat efektif untuk ngurangin redness. Ya gue tetap masih ada redness, tapi nggak Parah. se-flashing, nggak se dulu tuh bisa yang merah padam banget. Ini tuh udah berkurang banget. Padahal baru 2 kali ya lasernya. Pokoknya overall complexion gue tuh kayak lebih even tone ya, lebih merata warnanya. Nah kalau si Thermasnya pelan-pelan sih ya, maksudnya Udah gue mulai kadang-kadang di sini gue halu bagaimana, gue ngerasanya kayak agak lebih kecilan bagian Iya. bagian apa lower face gue, tapi of course ya kan baru sebulan ya, jadi sebenarnya Iya. memang belum maksimal sih. Kalau lo yang lo rasain? Kalau botoxnya sih gue ngeliat ya kerutan-kerutan. Oh, dan yang gue suka sama si botox full face care yang di Maharis ini itu tuh kan waktu itu nggak habis ya 1 ampul ya, karena dokter Michelle bilang ini kan baru pertama gitu. Jadi memang kerutannya nggak hilang sama sekali sih, tapi you can tell maksudnya ini tuh bener-bener berkurang gitu ya. Jadi karena gue tadinya takut nanti muka gue jadi kayak John Travolta gitu, Ya, gitu kan yang apa gitu kan. Gitu. tapi ternyata enggak gitu, jadi beneran masih kelihatan natural. I don't know apakah it's supposed to sampai beneran hilang ini, tapi I like what I have right now gitu. Terus kalau untuk Haibu-nya sama full scalp-nya itu sama apa sih meso treatment-nya itu sama kayak Avi. Gue sih ngerasa, maksudnya of course I don't expect double chin gue tiba-tiba hilang sempurna gitu, tapi kalau gue ngaca tuh gue suka ngeliat oh ya tipisan ya, sama ininya tuh agak tirusan ya. Nah kemarin tuh akhirnya gue memutuskan untuk foto. Gue lihat foto gue sebelum treatment sama sesudah, dan itu tuh sebenarnya kalau dijejerin foto itu kelihatan banget. Tapi kalau misalnya orang ketemu gue, mereka nggak akan bilang kok lo ini gitu, maksudnya nggak kelihatan. Tapi kalau dijejerin tuh kelihatan banget. Jadi kalau dulu tuh beneran kayak blek-blek gitu. Kalau sekarang tuh agak ini. Dan memang sih kemarin dokter Michelle sama dokter Catherine juga bilang ya kalau misalnya ini kan sebenarnya kayak si cool scalp ini kan dia akan terus-terusan nih. Tapi ya kalau terus-terusan dibuang, kalau bisa ditambahin lagi ya akan jadi akhirnya itu juga yang membuat gue sekarang mulai olahraga lagi. Kata apa tuh? Sayang soalnya gitu, 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 sakit-sakit, gitu. terus apa namanya biar hasilnya lebih bertahan lama. Kalau lo Pak, yang paling kelihatan lo? Kalau gue ngerasa yang ini gue ngerasa berguna banget itu adalah Profilo, karena waktu itu kan gue sempat Desember itu kan road trip selama 1 bulan. Iya. Nah itu gue banyak banget yang skincare-nya kayak kadang males, kadang pakai yang kayak gitulah, jadi ganti-ganti gitu. Terus kayak gitu juga udaranya ganti-ganti, karena Iya. gue ada yang ke Bali panas, terus itu ke Malang dingin, kemana panas, yang kayak gitu. Jadi constantly changing the weather. Nah biasanya gue tuh gampang banget iritasi kalau kayak gitu, ganti-ganti itu. Dan kualitas airnya juga beda-beda Iya. tuh. Tambah lagi waktu gue pergi itu di Lumajang apa ya, lagi ada gunung meletus. Nah itu udaranya kotor banget, itu nggak berpengaruh begitu banyak sama kulit gue. Jadi gue ngerasain kulit gue kayak lebih resilient gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, gue ngerasa sih mungkin pengaruhnya di collagen production. Soalnya biasanya kalau misalnya gue bangun pagi, gue tuh ada bekas ini bantal yang lama banget hilangnya. Jadi it takes around 2 jam lah untuk halusnya. Nah ini nggak kayak gitu selama di perjalanan, walaupun gue kayak ganti-ganti bantal atau apa, yang mau nggak silk juga ya pasti nggak silk lah ya, namanya juga di hotel. Nah itu 1 jam juga hilang, kayak bahkan gue nggak ngelihat yang sampai deep banget. Iya. Itu gue ngelihatnya perubahannya itu mungkin di setelah 2-3 minggu Profilo itu. Jadi benar-benar kelihatan loh, kok gue nggak ada garis-garis lagi ya. Kalau misalnya dari botox dan fillernya, gue ngerasain dari day one aja udah kelihatan perubahannya. Iya sih, kelihatan memang Benar-benar mata kelihatan lo ya. banget. Jadi gue ngerasa banget karena ini kan di sini ditarik, maksudnya di along the jawline itu kan di botox ya, itu langsung kayak sharper gitu. Iya, gue kelihatan banget sini lebih tajam. Terus udah gitu yang jelas sih bawah mata gue walaupun masih kadang sembab, kadang apa namanya ya kelihatan agak dark, itu nggak kelihatan secapek dulu. Iya. Walaupun gue
misalnya tidur 3-4 jam. Padahal baru sekali ya treatmentnya, dan Iya. harusnya masih ada sekali lagi gitu kan. Iya. Jadi ini nih udah benar-benar kelihatan banget. Tinggal nanti mungkin kayak dibikin lebih simetri kanan kiri atau Iya. dilihat apa ini dikit-dikit gitu lah. Nah emang gue sengaja nungguin nih hasilnya, kan si botoxnya agak lama kan. Iya. Lebih dari sebulan supaya kelihatan juga Iya. ini gimana sih setelah settle into my skin Iya. gitu. Karena waktu itu masih ada beberapa titik yang gue ngerasa filler itu masih berasa. Iya. Jadi gue nungguin itu, terus udah gitu gue ngerasa oh ini nih baru kebentuk banget gitu. Iya. Jadi gue akan balik lagi mungkin di akhir bulan. Gitu pengalaman kita. Nah jadi nanti akan kita update lagi. Yes. Biasa sih di Instagram kita masing-masing. Yep. Nanti maksudnya pas kita udah kayak di bulan ketiga yang Iya. udah lebih kelihatan hasilnya, kita akan tunjukin before afternya ya. Iya. Biar kalian bisa lihat. Gue juga penasaran banget sih ngeliat Iya, foto gue di juga. dokter Kevinnya itu. Iya, gue juga. Di Maharis maksudnya. Iya, karena itu biasanya akan lebih jelas Lebih ya. Karena kan jelas. mereka yang pakai kamera yang lebih canggih gitu. Kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya kalian mencari ide nih, mau ngapain bareng teman-teman ya? Coba deh untuk Hadiah treatment ulang bareng. tahun. Iya. Iya, Hadiah atau buat arisan teman, bareng, arisan atau bareng. ngapain gitu. Oh boleh juga tuh ya, arisan Iya. tiap bulan sih, kalau yang menang arisan dapat botox gitu kan. Iya. Iya, kayak gitu. Jadi nanti tinggal ganti-gantian aja atau kayak nabung bareng kan satu Iya, tahun nabung gitu. bareng. Terus Kalau udah bisa kita treatment bareng. Oh iya, dia saya curi yang tadi dia Iya. loh. Nah, karena ya emang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh Iya. skincare and Iya. you have to go to the clinic for a treatment. Ya, apalagi kalau udah usia sekitar Senja. kita ini ya. Iya, usia 20-an kali 2. Gue juga mau ngucapin terima kasih banget untuk Maharis Maharis. Klinik, Dokter Kevin, Dokter Ricky, Dokter Audrey, Dokter Michelle, Dokter Cory. Iya. sama Dokter Catherine juga, maaf. Iya, karena apa namanya, ya itu udah memberikan treatment yang macem-macem, bener-bener kayak personalizing it for Yes. our own each Sabar other's needs, banget. sabar banget. Semua kru-krunya juga sih. Iya, iya. Semua suster-susternya semuanya. Iya, Baik-baik yang banget. help to set up this surprise juga ada. Iya. Sama tim ini ya, makanya tim marketingnya ya, yang Iya. bantuin motret-motretin tim kontennya. Iya. Tapi Dan- pasti sih Maharis semua staffnya ramah-ramah banget. Iya, dan Maharis Barito itu cantik banget kliniknya. Jadi benar-benar kayak kita tuh tambah ngerasa nyaman ya. Maksudnya sebelum Iya. treatment tuh kayak perasaannya tuh tenang, Iya. at peace gitu. Iya, Jadi sangat-sangat recommended untuk treatment di sana. Oke, thank you so much for watching everyone. Thank you Fanya, thank you Amal. Thank you, dan terima kasih juga untuk hadiah ulang tahunnya. Sama-sama. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Nanti kita akan bikin video bertiga lagi ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.